Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Arab. 3, 2, 1, go. Bahasa Inggris. Oke, gracias itu bahasa Spanyol. Terima kasih sudah hadir ke sini, sudah menyempatkan waktunya dari sahabat Fadil. Oke. Ya, Sekarang kita di sini sedang bersama seorang yang telah lama melintang di Salto. Sampit khususnya ya. Salto. Dan yang pasti malang melintang gitu ya, kalau biasanya kan malang melintang tapi sangat malang. Malang. Oke. Nasibmu. Jadi harusnya bagaimana? Senang melintang. Nggak mungkin malang melintang kan? Senang melintang ya. Karena sudah dapat istri. Karena sudah dapat istri. Oke, secara umum kita akan mencoba mengulik dari sahabat Fadil, yaitu adalah selama ini kita tidak pernah tahu apa saja prestasi yang pernah dia raih selama ini ya, dan apa saja yang pernah dia ikuti di dalam dunia ini Ya. apalagi dalam organisasi. Bentar. Oke. Ini ceritanya kepo ya? Ya. Kepo banget Jadi ya? kita di sini memang harus kepo bagaimana caranya, apapun kemampuan dan prestasi yang pernah diraih, kita mencoba mengulik dan mengambil sisi positifnya. Bagaimana kawan-kawan yang lain bisa termotivasi ya, untuk mengikuti gitu ya. Nah sekarang kita coba cerita aja dari awal waktu kecil, pertama kali kegiatan yang waktu pernah ngikutin. Kegiatan apa Baru tuh? keluar nongol. Ya. Baru keluar nongol. Yang kegiatan lah. Kan kegiatan pertama itu adalah nongol. Keluar. Ya, iya. Kalau nggak keluar berarti Nggak masuk. Karena keluar itu berarti ada sebuah kegiatan. Enggak, kalau keluar itu berarti nggak masuk. Ya masuk Pak Eko. Nah, itu. Jadi untuk pertama di SD ya, di SD itu saya kebetulan pemain sepak bola. Oh, main sepak bola itu di klub apa atau Klub bagaimana? SD 1 Ketapang. Jadi Jadi antar kelurahan. oke. Sebagai apa itu dulu? Sebagai wingback. Oh, wingback. Sebagai wingback. Jadi pemain saya, idola saya itu adalah Muhammad Nasuha. Muhammad Naswa. Itu Pemain timnas. oh iya. Muhammad Nasuha kalau ingat ya kalian, kalau masih satu frekuensi Masih satu umurnya. frekuensi itu masih ingat Muhammad Naswa, ingat ya. Terus Iya. untuk lanjut di SMP, saya kebetulan di MTSN. Di MTSN banyak loh ini ekskul yang saya ikuti. Heeh. Yang paling konsentrasi adalah di drum band. Oh, drum band. Oh, jadi ini dari bola ke Ke drum bola, band. ke drum band. Kok bisa gitu? Kenapa nggak ke futsal atau ke sepak bola Sebenarnya sih sekolah gitu? karena kalau di sepak bola saya lihat teman-teman itu badan saya kecil ya. Oh iya. Jadi merasa tersisihkan. Ah, Tapi kok saya ikut basket ya kemarin? ikut basket. Iya, tapi saya ikut Oke, basket. oke. Jadi ikut basket juga. Saya ikut basket dan di basket spesialis 3 point. Oke. Megang bola langsung lempar. Khusus bagian lempar. 3 point. 3 point. Di luar. Oke. Jadi kalau untuk dribble itu nggak bisa. Bisa, masa nggak bisa? Lari coy. Siapa tahu kan, siapa tahu nggak bisa. Jadi untuk di kegiatan basket saya kebetulan dapat nilainya dulu ada B. B. Kan di MTS sampai MTSN iya, juga kan. iya. Itu harus ada kan ekskul. Iya. Dulu saat MTSN masih banyak drum band, terus basket, Iya. terus seni baca Al-Quran, terus lagi English Club, Iya. dan juga yang kok aneh. Saya dulu gak ikut pramuka loh. Oh, karena di MTSN. Sudah selesai di Di MTSN. MTSN. Di MTSN kalau prestasi akademik juara ranking 2 umum dulu pas kelas 8. Oke, tapi begini. Tadi kan katanya ikut sepak bola itu di Sepak bola di SD ya. SD. Nah, itu juara berapa? Juara nggak sih atau gimana? Di sepak bola kami itu Juara berapa itu? SD-nya Ya, SD. dari 6 SD. Nah, Dari 6 SD pertama ya. itu juara 3. Juara 3 kelurahan. Oke, Kelurahan Ketapang. Oh, Ketapang. Iya. Sebagai wingback. Wingback. Oke, sebagai wingback. Jadi Dulu bodinya masih bisa. ditiup angin lah. Oke. Jadi kalau ada angin tuh jadi kayak Sonic gitu ya. Iya. Ya, oke. Jadi Nah. kalau sekarang angin masuk keluarnya angin. Oke. Oke, selanjutnya tadi kan ikut drum band juga. Nah, Nah, ikut drum band itu sebagai apa tuh? Sebagai pemain trompet. pemain trompet ya, ngapain apa sih? Senar. Senar. Saya nggak gimana ya. Suka kalau kan drum band itu lagu ya. Ya. Jadi saya itu lebih suka ke melodi
lagunya. Melodi lagunya. Dan juga saya jujur untuk mengikuti gerakan susah. Oke. Gerakan itu susah. Jadi yang minim gerakan. Dan juga kalau pawai, so pasti yang ringan apa bawa trompet. Yang paling ringan itu trompet. Bawa bass berat. Ya. Kan? Tapi harus rela. Satu morpis mulut bersama. Jadi bersama. Satu morpis untuk trompet itu jadi gantian masing-masing itu aja trompetnya. Iya, jadi gantian. Jadi tinggal cuci higienis sih sebenarnya. Enggak tahu kalau masih masa Covid begini ya kayak bisa ya. Saya dulu pernah dengar teman saya. Dia kan ini agak bugil sih dikit. Kan trompet itu enggak mesti cowok kan? Ada cewek. Gading cucinya, dia bayangin sedang nyium itu cewek. Jadi dari penggunaan morpis itu tadi, dia bayangin sambil jadi bekas di cewek. Kalau bahasa sekarang ini omes lah dia itu. Oke. Jadi ya untuk sekarang teman saya itu sudah jadi satpol pp. Mantap. Tobat. Jadi sekarang untuk orang-orang yang mesum dia tangkapin karena dia pernah mesum. Oke, tadi selanjutnya sudah ikut drum band, kemudian juga ikut lomba seni baca Al-Quran. Ikut. Nah itu lomba pernah juara? Belum pernah ikut. Belum pernah juara. Pernah ikut juara. Kan ikut di sekolahnya saja. Kalau yang di drum band tadi pernah juara? Pernah. Itu lomba display di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Juara 1 kami. Kan alat drum band NTSN terkenal loh. Ya. Nah, di situ. Jadi juara 1 di Sekalteng. Sekalteng itu di Palangkaraya. Nah, dan setelah itu tadi lomba baca seni Al-Quran yang pernah diikutin tapi belum pernah ikut. Ekskulnya ikut. Tapi belum pernah ikut juara. Belum pernah ikut lomba. Kemudian kalau di setelahnya ada lagi? Enggak ada lagi. Itu selagi masa MTSN. Selagi masa MTSN. Dan juga pemimpin upacara sih dulu. Pemimpin upacara juga. Dulu. Kelas. Ya, untuk kelas kan biasanya kan per kelas kan jadwalnya. Kelas. Saya pemimpin upacara dulu walaupun badannya masih seteng lah. Tapi nggak ikut pramuka, betul kan? Tapi nggak ikut pramuka. Tapi kan sebenarnya posisi orang yang bisa ikut sebagai Tapi nggak kepikiran dulu ikut pramuka. Pemimpin upacara itu kan biasanya belok hadap kiri, hadap kanan harus bisa. Itu dikarenakan kalau hadap kanan hadap kiri kan di drum band juga ada. Iya. Makanya saat di drum band kan ada LKBP-nya juga. Iya. Walaupun agak melambai kan kayaknya. Bukan mencela drum band. Bagus drum band. Itu disiplinnya bagus juga ada. Tapi di pramuka itu kemarin karena tabrakan waktunya. Drum band nggak mungkin ikut langsung dua. Tabrakan sama drum bandnya. Sama ikutnya bareng gitu. Jadi nggak ada orang yang drum band ikut pramuka. Oke. Karena nggak mungkin. Karena barengan. Ada jadwalnya barengan. Itu di MTSN. Nah, sekarang kita naik ke SMA. Oke. Di mana SMA-nya di mana? Saya SMK-nya di SMK PGRI ya yang masih dulu ya masih belum berbentuk. Sekarang sudah berbentuk. Udah alhamdulillah lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi tapi pernah merasakan yang waktu tidak bagus ya? Masih. Jadi dulu kalau bahasanya saya kan sekolahnya dulu maunya daftarnya di SMK Negeri 1. Cuman nasib. Yang dicari orang 72 untuk jurusan akuntansi ya. Saya kekeh untuk akuntansi lah pokoknya. Jadi saya posisi ke 76. Yang diterima 72 orang. Kalau lagu sekarang ku menang gitu kan. Cuman itu ada dulu cadangan, cuman saya nggak berharap lagi lah. Udah masuk SMK. Jadi sudah mau terima aja terima ada keadaannya. Masuk di SMK PGRI. Masuk di SMK PGRI jurusan akuntansi. Pokoknya harus akuntansi gitu kan. Di situ saya ikut kegiatan apa aja? Waktu semester 1 saya masih jadi anak culun. Karena waktu kelas 1? Ya, kelas 1 itu berarti kelas 10. Kelas 10. Masih jadi anak culun. Jadi ke kantin pagi, banyak beli makanan atau apa, taruh di bawah meja, dari pagi sampai pulang di kursi itu ya. Dari pagi sampai pulang di kursi itu aja? Di kursi aja. Gak kemana-mana? Gak kemana-mana. Wah, ini makanya kenapa? sampai sering orang mengarah buntalu ya. Wah, jadi lebih kepada kayak ayam ya. Karena saya itu malas lambat orangnya beradaptasi, lambat. Ya. Setelah magang, kan ada magang. Saya magang itu di Kelurahan
Bambang Tengah. Terus setelah magang itu teman saya kan ada yang magang di Kuarcap nih, Kuarcap cabang. Dia mau ikut pramuka tapi nggak ada teman katanya. Pak, temenin dong ya. Yaudah, aku temenin. Ikut pramuka juga. Di pramuka ternyata saya yang sampai akhir sampai pokoknya tingkat ke laksana, penegak laksana. Ternyata dia yang nggak serius ke pramukanya. Kebalik jadinya. Kok kurang ajar ya? Alhamdulillah si teman saya ini sudah jadi PNS, guru di mana tuh tempatnya yang jauh di pelosok tuh? Di Antang. Kalau Lagantang jauh lagi, desa apa lupa. Kalau namanya guru kan harus bersedia ditempatkan di pelosok atau di mana saja. Iya. Dulu badannya kecil. Sekarang lebih tinggi. Karena makin tahun makin tinggi. Iya, karena dia minum apa nggak tahu juga. Itu minum susu yang mana? Jadi susu merek apa? Ya, intinya begitu lah. Nah, tapi selama kegiatan di SMA, tadi di SMK Pelajar Iya, nah itu pernah ikut kegiatan apa aja atau organisasi apa aja ketika organisasi pramuka? Jadi Pol itu selama 3 tahun pramuka terus kan di kelas saya enggak 3 tahun dari kelas 2 berarti 1 tahun setengah lah. Kan kalau udah kelas 3 enggak dibolehin aktif. Ikut drum band pernah karena baru ada drum band di situ. Bentar aja, mungkin karena kurang serak dengan anggotanya ya. Jadi ya konsentrasi di pramuka lagi. Jadi balik lagi ke pramuka lagi. Iya, balik ke pramuka aja konsennya. Di pramuka banyak sih yang saya dapat mental. Jadi kalau di ujung bandaran itu mandi pakai shower sensasinya seperti apa? Ya itu mandi saat hujan. Saat hujan. Jadi manual. Ciptaan Tuhan kan. Kita kalau pakai shower di dalam kamar mandi itu masih biasa. Biasa lah. Kalau rusak kan showernya nggak bisa. Kalau kita langsung dari alam, itu nggak rusak. Itu basah ya. Oke. Jadi secara umum tadi kita sudah tentang selama SMA tadi, jadi lebih fokusnya tuh ke pramuka gitu ya. Nah, selama pramuka itu pernah ikut kegiatan apa aja di dalam pramukanya sendiri? Saya banyak ikut kegiatan KMD. Apa tuh? Jelasin. KMD itu kursus mahir dasar. Jadi untuk menjadi seorang pembina itu setidaknya sudah KMD. Ya, kalau di pramuka. Dan juga saya ikut pelatihan teknik kepramukaan. Alhamdulillah situ juara 2 terbaik. Juara 1 terbaiknya kalau pian tahu Rian. Iya. Beliau yang nomor 1. Saya nomor 2-nya. Jadi di ini juga ikut kegiatan kemah besar berkali-kali. Berkali-kali lah. Ada 10 kali nggak nyampe? Nggak nyampe. Karena berkali-kali. Berarti kali-kali aja dia sendiri ya. Enggak berkali-kali. Dan juga banyak sih kegiatan masyarakat. Anehnya saya itu aktifnya di Bamang. Padahal orang Ketapang, tapi lebih aktifnya di Bamang. Karena sekolahnya di Bamang. Sekolahnya di lebih Bamang. konsentrasinya. Yang di saya DKR Bamang. Yang dibina. Sekolah yang dibina. Sekolah yang kegiatan dan juga sekolah yang dibina. Jadi sekolah yang dibina dan kegiatan yang diikuti. Saya anggota DKR Bamang. Sekarang untuk saat ini sudah naik jadi andalan Bamang. Andalan. Kalau andalan ini kan berarti bukan dewan kerja lagi. Kalau sekolah guru-guru lah gitu kan. Saya sekarang udah di andalan. Dua sekolah yang pernah saya bina bersama teman saya itu SD 7 Bamang Tengah di Jalan Bukit Permai. Terus SMP Negeri 3. SMP PGRI 4 dan juga SD 1 Bambang Tengah Sipang 4 Desmond Ali dekat Batu Mandi. Betul. Sebelum Batu Mandi. Situ pernah juga. Dan juga ini lupa saya nama SD-nya. Kalau MI itu MI Kurnia Hasan. Juga. Situ dengan Pak Jumali dulu. Pak Jumali. Nah, itu. Sekarang sudah jadi kepala sekolah di MTSN. Nah, sekarang sudah jadi kepala sekolah di MTSN. Sekarang di MTSN bukannya Pak Jendin. Pak Jai. Ganti lagi. Udah ganti lagi ya? Ganti lagi. Itu udah mulai ganti. Pak, Anda zaman siapa? Saya masih zaman Amang Rambo. Siapa? Pak Kaskur. Sama. Saya masih zaman Amang Rambo. Kenapa beliau digelar Amang Rambo? Karena pada saat itu adalah di dalam ruang guru kepala sekolah itu ada foto beliau diedit, kepalanya itu
kepala beliau pakai rambut Rambo, badan itu badan Rambo kayak ini. Jadi ada tulisan Amang Rambo. Itu gelarnya beliau. Padahal saya berkali-kali masuk ruang kepala sekolah. Nggak pernah tahu? Wah, berarti itu mungkin sudah dihapus di Jakarta. Bisa jadi. Sudah dihapus. Ya, bisa jadi. Jadi selama ikut tadi pelatihan daripada KMD, ya, kemudian ikut juga teknik pramukaan, tadi juga sampai juara ya. Nah, secara umum coba kita sharing tentang KMD itu apa saja sih yang dipelajari di KMD itu secara umumnya yang bisa kita ketahui? Di KMD itu teknik-teknik dasarnya saja. Di situ ada diajarkan ya. Masalah sandi-sandi dan lebih di KMD ini untuk kelas di SD. Ya. Karena sandi-sandinya yang bukan yang berat-berat. Jadi cara penyampaiannya, terus cara membuat lombanya, terus juga lagu-lagu pramuka. Kebetulan saya kalau untuk lagu-lagu pramuka kurang pede karena suaranya. Tapi kalau liriknya apa? Liriknya sebagian hafal lah. Bagian apa? Lupa udah sekarang. Kalau yel-yel saya masih ingat yel-yel sekolah. Yel-yel masih ingat saya. Dan juga senam. Dulu masih body masih aman lah. Iya. Untuk senam masih senam pramuka. Dulu. Dan juga sudah ada kemarin itu senam ini Gunung Pamire. Oh iya. Yang senam yang baru ini? Ambon Manis. Ya. Putar kanan, putar kiri. Betul. Putar ke kiri. Iya, itu. Nah, ya seperti itu aja kegiatan-kegiatannya. 3 hari. Selama 3 hari. Selama 3 hari. Itu biasanya dilaksanakan di mana? Di Pusdiklacap. Di Pusdiklacap itu di belakangnya perpustakaan daerah. Yang sekarang. Nah, yang sekarang sih. Jalayani. Pusat Pendidikan Latihan Cabang Pramuka. Oke. Itu berarti di situ biasanya rata-rata kalau KMD itu dilakukan. KMD di situ. Okay. Kalau untuk selanjutnya lagi kan KML, lanjutan. Ya, jadi ada KMD, ada KML. Ada dasar, ada lanjutan. Apa mungkin ada KMN nasional? Nggak ada. Ada? Nggak ada ya? Oh, saya cuma duga-duga saja. Beda. Ya, siapa tahu ada gitu kan. Beda. Jadi KMD, KML, dapat KMN. Kira untuk seperti organisasi saya saat ini. Nah, oke. Organisasi apa sekarang? Saya sebelumnya kuliahnya di STI Sampit ya. Mahasiswa sudah selesai di STI Sampit ikut organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Iya, betul. Di sini saya sudah PKD ya. PKD itu apa ya? Nah, pelatihan apa ya? Pelatihan kader. Kamu tahu berarti. Berarti kamu tahu. Pelatihan kader. Kamu tahu harus nggak jelaskan. Jadi kita itu harus menjelaskan kenapa saya bertanya. Bisa jadi teman-teman yang sana kan nggak tahu. Jadi kan kita harus coba jelasin. Saya berlaku harus normal di sini. Karena dia udah tahu saya yang diundang di sini, saya yang banyak ngomong. Kita balikin aja ke dia. Apa itu PKD? Ya, makanya itu tadi kan dibilang. Jadi untuk PKD nanti kalau bisa datang narasumbernya aja lah. Nah, boleh. Biar lebih gampang. Biar nggak salah untuk menjelaskannya PKD, PMI itu apa ya. Jadi saya ikut PMI dan kebetulan saat ini lagi marketnya nih berita di YouTube, di IG, Facebook tentang kongres. Oh iya. Pemilihan ketua baru. Semoga lancar ya. Semoga lancar dan aman, tidak ditunggangi oleh kepentingan. Ya, intinya gitu lah. Nah, selain daripada tadi SMA sudah masuk ke kuliah STA dan yang lainnya, lebih aktif secara umum, apakah pernah mengikuti baik pelatihan-pelatihan yang mungkin saya tidak mengetahui apa-apa saja pelatihan yang pernah Anda ikuti, itu kira-kira apa nih yang bisa sebelumnya saya ingin balikin lagi apa yang sudah kamu ketahui? Ya kan posisinya emang apa yang sudah Anda ketahui? Ya, ini kalau ada yang terlepas dari yang sudah saya ketahui berarti ada yang Anda ketahui. Intinya biar saya nyebutinnya yang nggak kamu ketahuin aja. Intinya apapun yang kamu lakukan kan tidak mungkin semuanya saya tahu kan begitu ya. Jadi kita harus coba gali apa saja sih yang mungkin pernah diikuti baik itu di tingkat pekerjaan, baik di perusahaan atau dimanapun kita tidak pernah tahu. Oh ya. Coba berbagi di sisi itu. Untuk di saat perkuliahannya. Oke ya santai ya. Ada suara balap motor, jadi si santai ya. Sambil aja jalan. Oke, lanjut. Untuk di perkuliahan pelatihan lebih dulu pernah ada pelatihan digital marketing. Oh, digital marketing. Pernah ada dulu itu seminar seminar ke kampus. Oh, kampus. Ke kampus, datang ke kampus. Terus juga
Kalau pelatihan saya karena bukan mahasiswa tulen sih, sambil kerja. Jadi mahasiswa rencananya tuh kuliah sambil kerja. Nggak kerja sambil kuliah. Aktualnya, kenyataannya adalah kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Kerja nomor satu. Kerja nomor satu. Buat bayar kuliah. Buat bayar kuliah gitu. Iya benar. Okay. Gitu. Jadi kuliahnya nggak terlalu aktif, tapi saya anggota BEM. 2 periode berarti 4 tahun pun jadi anggota BEM. Anggota BEM. Iya, jadi anggota BEM. Karena satu masa BEM-nya itu selama 2 tahun gitu ya, untuk di kampus STE gitu. 2 tahun. Dan untuk di pertama itu saya divisi hubungan masyarakat. Bukan hubungan masyarakat, lupa saya apa. Lebih pengabdian masyarakat. Terus untuk yang selanjutnya itu di periode kedua di divisi keagamaan. Ya. Jadi di periode yang pertama itu pernah kegiatan apa aja yang pernah dilakukan selama masa periode itu? Kegiatan bakti sosial ke panti asuhan, dan juga kalau ada kebakaran bencana di situ kita kerjasama dengan humas kan, dengan bagian humas, dan juga gotong royong dengan orang kecamatan. Hari Jumat. Jadi setiap Jumat ikut gotong royong? Bukan harusnya setiap Jumat, tapi tidak bisa terus-menerus. Tidak bisa terus-menerus Jumat. Ya, karena ada kesibukan masing-masing. Jadi paling tidak diagendakan. Diagendakan Jumat itu ikut dengan orang kecamatan. Jadi pengabdian masyarakat di situ. Itu untuk di periode pertama. Di periode kedua pengabdian masyarakat. Periode kedua ya divisi keagamaan. Lebih ke kegiatan PHBI sih, PHBI kampus. Kemudian divisi keagamaannya ada lagi bagiannya agama Islam. Nah, saya di agama Islamnya. Oke. Ya, kelompok yang divisi agamanya ada Kang Cepi. Jadi di kegiatan keagamaan sendiri secara umum selain daripada PHBI ada lagi atau hanya sebatas yang di PHBI aja? Untuk kegiatan kemarin masih sebatas di PHBI aja. Oh, sebatas di PHBI aja. Belum ada pengembangan secara umum. Belum ada pengembangan secara umum untuk kegiatan rutinan belum ada. Nah, apa alasan kemarin? Alasan kemarin itu tidak bisa dilakukan kenapa? Lebih ke anggotanya BEM itu bukan kesalahan sih ya. Rekrutmen anggota BEM itu 65% pekerja. Oh, jadi lebih banyak yang memang bekerja sambil kuliah tadi ya? Sambil kuliah. Dan 35% ini adalah kelas pagi yang bekerja. Jadi mungkin mereka kalau susah waktunya dan juga mahasiswa STE tahu sendiri kan banyak yang kerja. Mayoritas sekitar 70% orang-orang yang sudah bekerja. Dan sisanya yang kelas pagi yang masih belum bekerja atau ada yang sebagai kerja malam, atau buka usaha. Di situ kurang efektif untuk mengadakan kegiatan. Dan juga keterbatasan saya juga untuk memonitor atau mengawal untuk kegiatan. Oke. Nah, tapi selama masa perkuliahan itu, kemarin kan mungkin coba saya juga tahu sih, cuman maksudnya supaya diceritain lagi detailnya. Kemarin katanya sempat dapat pernah ikut mewakili atlet panahan ke Muara Tewe. Nah, coba ceritain dong. Gimana? Ya, dulu sempat ikut sama sampean juga. Iya, makanya kan maksud saya diceritain. Di Perpani, saya kebetulan ikut Perpani tahun 2017. Kita ikut Perpani tahun 2017. Kita memanah tuh tahun 2016. 2016 ke 2017. 2017 itu sudah baru mulai di Perpani itu juga di 2017 ya. 2017 akhir November. Baru memanah di bulan Mei 2017. Nah, di situ kan dulu ada tawaran nih. Karena kita aktif juga panahan. Diajak ke sana. Untuk kegiatan yang memanah awalnya pakai alat yang sederhana lah dulu. Di sana kita juga ikut jadi sebenarnya bukan atlet, tapi jadi ofisial. Jadi penghubung ya. Jadi tapi untuk kegiatannya kita tahu lah secara umum apa yang dipersiapkan. Karena sambil kerja dulu kita nggak bisa ikut TC. Iya betul. Karena TC itu 3 bulan berturut-turut. 3 bulan harus ikut dan harus standby. Kalau nggak hadir, yaudah dikat atlet. Mungkin itulah kami yang dikat dari atlet. Jadi alasan. Tapi diberikan kesempatan karena kita pengurus. Iya. Tapi itulah sebabnya maksudnya
alasan-alasan kenapa kita tidak bisa ikut menjadi atlet tapi bisa ikut jadi ofisial karena posisinya masalah waktu yang kesibukan masing-masing. Ya, kesibukan masing-masing untuk pelatihan ikut pelatihan TC secara itu rekrutmen atlet ya sebenarnya. Nah, jadi itu yang tadi diceritakan dan kemarin kita meraih medali. Ya, untuk dari wanita. Ya, untuk yang putri perwakilan Kotim ya. Perwakilan Kotim standar. Berapa kemarin masih ingat? Standar itu tiga kelas. Tiga kelas? Tiga kelas. Kalau dihitung emas, berapa kan emas ada yang bergu. Jadi ada 5 emas. 5 emas. 5 emas, 1 perunggu. 5 emas, 1 perunggu ya. Itu emas. main juara berapa? Kalau di total kemarin? Jadi juara umum. Juara umum ya? Enggak ya? Bukan ya? Juara masuk di mana kemarin? Dua atau tiga, lupa saya. Pokoknya lupa sih. Juara umumnya Mas Palangka. Iya, Mas Palangka. Juara umumnya. Jadi itu ya, jadi pas selama perjalanan perpanahan ini dalam dunia perpanahan ya begitu. Dan juga sekarang menjabat sebagai tahun yang baru menggantikan sahabat Trian ya untuk menjabat sebagai ketua. Karena dia ada kendala untuk keluar dari sawit. Nah, ya dari pekerjaan kantor 19 ini kan baru bisa keluar. Jadi ya dia nggak bisa lanjut lah menjadi pengurus di SWAT. Ya, jadi SWAT itu adalah SWAT adalah Subuh With Archery Training dari Pejuang Subuh. Oke, nah itu yang mungkin kita bisa ceritakan pada hari ini mengenai tentang sahabat kita ini, yaitu sahabat Al-Fadilah yang dari SD sampai sekarang menceritakan tentang kesibukannya. Nanti kita mungkin akan banyak kulik-kulik lagi yang lain di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk di sini kita cukup sampai di sini. Oke, di close 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.